nggak tahu Emang apa-apa kau siapa gitu. ngatur-ngatur aku? Gak Oke, bisa. nggak masalah. Mau Rupanya oke siapa oke oke. kau? Hah? Oke, Emang rupanya nggak siapa masalah. kau? Rupanya siapa Iya kau? iya iya. Aku Oke, nggak ada masalah. ustadku. Iya dengar, dengar. Terus Nggak masalah kenapa kamu kau udah. ini? Kenapa Iya kau dengar rupanya dulu. kau? Iya dengar Nggak dulu. bisa kau penghujat kau anjing. Oke oke oke. Oke, nggak apa-apa. Kamu mau jadi Islam nggak apa-apa. Mau diskusi Ya apa terus kita? apa hak Ayo. kau Trot, di bawah iblis, taping-taping? iblis kau Trot. Iya nggak? Lo Iya nggak ngapain? apa-apa. Lo ngapain di sini lo? Tanya kau. Oke, saya bilang Iblis nggak lo. apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kau jadi Islam nggak apa-apa. Memang ya Kristen Kita- begitu Ya ya. iya, hakku dong. Aku mau mualaf, Ya, ayo, hakku mana? dong. Dia itu cuma mau memastikan bahwa Lu betul sampah nggak lu. ini si Jai sama Lu ini sampah tuh lu. memang Apa di sini lagi bro? Nah, bahasa Iya agama, Pak orang Ustadz, gila yang bahasa gini, agama. gini loh Pak Ustadz ya, itu hakku ya misalnya ya. Sampah. Belajar pun ada dua loh Pak Ustadz. Lu mengganggu aja lu. Oh, batal tiba-tiba puasa. dia- Batal puasa. dia Bahasa tiba-tiba- Batal agama. puasamu kalau kayak gitu. Jangan lagi bahasa agama sekarang. Lu bukan Tuhan, Orang sampah. gila yang bahasa agama. Batal puasamu jangan kasar-kasar. Batal, Jai batal. kasih saya ini Dinda Ini moyang moderator. Iya Pak Iya iya Ustadz. bang. Bentar aku ini. Maaf, ya. Oke, Ider kamu diam. Mana Apa Pak lo? Ustadz? Kita diskusi yuk. Oh, diskusi. Mau diskusi apa? Tergantung kalian. Kami Kristen tuh selalu siap. Iya udah, yang kau siap aja. Apa temamu? Yang penting dua arah. Tergantung kamu. Oke, nah begini Pak Ustadz. Ah, Sudah, abang. Oke, thank you. Nah, apa Trud? Apa? sebenarnya yang saya mau tanyakan, Al-Quran itu bisakah dia berdiri sendiri tanpa hadis? Oke, Al-Quran dan hadis itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagaimana Tuhanmu itu. Oh ya, Al-Quran satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke, Ya, karena Oke. itu juga semuanya melalui wahyu. oke. Apakah hadis itu wahyu? Wahyu. Apakah hadis itu wahyu? Yes, wahyu. Oke. Hadis itu wahyu dari siapa Pak Ustadz? Ya Allah. Itu wahyu dari Allah. Oke. Kalau itu wahyu dari Allah, setelah saya membaca hadis itu adalah perkataan Muhammad, bukan wahyu dari Allah. Itu perkataan Muhammad, itu pengalaman hidup Muhammad, bukan wahyu dari Allah. Ada kau ngerti. Kamu harus bedakan. Oke. Nah. Mengapa saya katakan demikian? Oke. Mana mungkin Allah? Mana dalilmu? Mana Dengar, dalilmu? dengar. Saya Ya, punya ya, dalil ini di dalil. Al-Quran. Al-Baqarah Oke, ini 231. Diam. An-Nisa 113. Apalagi itu Al-Quran. Al-Ahzab ayat 34. Iya, itu Al-Quran. Kemudian Saya di dalam omong hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apalagi? Oke. Saya punya Oke, saya dalil. mau tanya Kau punya Pak dalil nggak? Ustadz, Kau coba. bilang begitu punya Iya, dalil nggak? Iya, ini punya dalil. Coba Mana? Pak Ustadz Coba, jawabkan coba. pertanyaan ini. Saya tanya tentang hadis ya. Hadis yang mengatakan Nabi Muhammad kena sihir. Mana mungkin Allah mewahyukan tentang Muhammad, sedangkan itu pengalaman hidup Muhammad. Coba kamu jawab. Dalil datamu mana? Tunjukin. Coba kamu jawab. Data woi. Kamu bilang, dengar. Kamu Dalilmu bilang, mana? iya dengar. Ya, Masya Allah ya. Nabi Jadi Muhammad. segala sesuatu yang berkaitan dengan ad-din itu disampaikan oleh Nabi Muhammad itu melalui wahyu. Karena Rasulullah berkata, sama dengan Yesus berkata, aku berkata bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Nabi Muhammad juga disebutkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukan dari hawa nafsunya, bukan dari dirinya, kecuali dari Oke. wahyu. Berarti dari wahyu ya, bukan dari hawa nafsunya. Ya. Oke, maksud saya Pak Ustadz begini, Berkaitan dengan ad-din, ya, berkaitan dengan kita agama. definisikan Pak Ustadz, kita definisikan apa itu wahyu. Wahyu itu yang disampaikan Allah kepada
dengar dulu Dua Pak arah. Jibon. Kita Sekarang balik kita bertanya definisikan kami. wahyu itu apa. Pelan-pelan satu-satu Sekarang dulu. kami balik tanya. Biar, Aduh, maaf. Jibon, Biar. Jibon. Maksudnya kalau Pak Ustadz bisa jawab ini, biar Islam juga mengerti perbedaan wahyu dengan perilaku dan kenyataan yang dilakukan Muhammad itu berbeda. Kalau wahyu itu berarti dari Allah yang sampaikan Muhammad melalui Jibril, dan itulah pengajaran Islam. Sedangkan ini pengalaman hidup Muhammad. Jangan banyak bacot. Dengar dulu Jangan kamu. banyak bacot. Open Pengalaman kamera. hidup Muhammad kena sihir itu dijadikan wahyu, itu gimana konsepnya? Open kamera. Onyong. Coba Mau Pak Ustadz jawab. tahu, mau belajar. Oke, nggak apa-apa. Intinya jelas yang masuk akal. Ya masuk akal. Ya, saya juga nggak tahu akalmu masuk atau tidak gitu. Kalau bicara masuk akal, standar akalmu saya curiga nggak bisa masuk. Karena Oke, kamu di jelas. ilmu yang bahasa Indonesia aja kau nggak bisa masuk, apalagi yang ini. Oke, jelas sudah. Oke, di dalam hadis ya, hadis yang sahih itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa aku diberikan yang semisal dengan Al-Quran sebagaimana diturunkan kepada Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Jadi Nabi katakan ya, kana Jibril yanzilu ala nabi bis sunnati kama yanzilu alaihi bil Quran. Dahulu malaikat Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa as-sunnah sebagaimana ia turun membawa Al-Quran. Apa itu as-sunnah? Harus dari awal nih, kalau langsung ke hadis itu perkataan. Sementara as-sunnah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa? Perbuatan Nabi, perkataan Nabi, ya, kesepakatannya Nabi atau diamnya Nabi, itu disebut dengan as-sunnah. Nah, as-sunnah ini di dalam Al-Quran disebut dengan al-hikmah. Makanya di dalam Al-Quran itu selalu Allah gandengkan al-kitab wal hikmah, al-kitab wal hikmah. Selalu dua dikatakan. Apa al-hikmah? Maka dikatakan bahwa al-hikmah itu adalah as-sunnah. Ya, makanya saya bilang tadi di surah Al-Baqarah ayat 231 Allah berkata, wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah. Nah, ada alkitab, ada al-hikmah. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Lagi-lagi wal kitaba wal hikmah. Di dalam ayat yang lain lagi, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Banyak ya, Al-Quran wal hikmah, Al-Quran wal hikmah. Al-hikmah ini yang disebut al-hikmah adalah as-sunnah. As-sunnah itu tadi saya sudah katakan di dalamnya ada arti as-sunnah itu perkataan, perbuatan, takrir, diamnya Nabi atau kesepakatannya Nabi. Oke. Nah, saya udah paham Pak Ustaz sampai sini penjelasan. Berarti ada perbedaan. Sunnah itu adalah perilaku Muhammad. Oke. Yang berarti Pak Ustadz, kalau secara logika Pak Ustadz logika berpikir, berarti hadis itu bukan wahyu, tetapi sunnah. Perilaku yang dilakukan oleh Muhammad, Itu tindakan Muhammad asumsimu. itu adalah hadis. Itu Bukan asumsi, ini fakta. Mana mungkin Allah mewahyukan bahwa Muhammad itu akan kena sihir? Itu tidak mungkin. Balik Itu adalah nanya. kenyataan pengalaman hidup Muhammad. Oke. Saya jelasin lagi. Ya, harus bedakan, Bang. Di dalam peristiwa yang menimpa Rasulullah SAW berkaitan dengan ad-din, Allah akan kabarkan sebagaimana ketika Nabi SAW diberikan daging yang diracun oleh perempuan Yahudi, maka Allah sampaikan kepada Rasulullah, ya, daging itu berbicara bahwa aku telah diracuni. Maka Nabi tidak memakannya secara sampai habis, ya, dalam artian sampai telan. Tetapi para sahabat yang bersama Nabi itu langsung meninggal ketika memakan daging itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu sebelum selesai tugas kerasulannya, Allah akan menjaga. Maka perkataan-perkataan Nabi berkaitan dengan agama itu bagian dari wahyu. Karena Nabi mengatakan, antum a'lamu ala umur dunyakum. Kalian lebih tahu masalah dunia kalian. Nah, perkataan Nabi tentang hal-hal yang dunia itu tidak dimasukkan ke dalam perkataan yang dimaksud dengan hadis. Contoh Nabi berbicara dengan istrinya dalam hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan agama, maka itu bukanlah bagian dari pewahyuan. Nah, adapun ketika Nabi berbicara berkaitan dengan ad-din, maka itu pasti berkaitan dengan wahyu. Karena Allah sendiri yang mengatakan Nabi Muhammad itu berbicara bukan dari dalam dirinya sendiri, melainkan wahyu.
Nah, cuman prosesnya berbeda. Gini, kalau Oke. Al-Quran itu Sekarang kami lafaznya yang bertanya. dan maknanya Sekarang itu dari kami Allah. bertanya, jangan dia Sementara mengutip. hadis, ya, lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Itu aja. Oke. Intinya Pak Ustadz, maksud saya gini Pak Ustadz, kita harus saling jujur. Nanti kalau tanya tentang Kristen, saya kalau masuk akal saya akan jawab jujur juga. Oh ya benar, logikanya seperti itu memang. Maksud saya begini Pak Ustadz, jangan pernah mengatakan bahwa keseluruhan hadis itu adalah wahyu, itu salah. Karena kebanyakan di dalam hadis itu, setelah saya mempelajari, saya membacanya, itu adalah perilaku Nabi Muhammad. Itu adalah pengalaman hidup Nabi Muhammad, bukan wahyu. Wahyu itu pengajaran yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril kepada Muhammad. Itu namanya wahyu. Sedangkan kejadian atau pengalaman hidup yang dialami oleh Nabi Muhammad itu adalah sunnah, pengalaman hidup, sunnah Rasulullah. Contoh, sunnah Rasulullah. Nabi Muhammad beristri lebih dari satu. Oh iya, pengikutnya boleh mengikuti, berarti ikut sunnah Nabi. Contohnya Nabi Muhammad berjenggot. Oh iya, harus berjenggot. Itu sunnah. Itu harus perlu dibedakan. Berarti hadis itu bukan keseluruhannya wahyu, bukan. Tetapi Kau mengerti as-sunnah perkataan dan ini yang saya bingung nih. As-sunnah tadi saya jelaskan. As-sunnah itu perbuatan Nabi, perkataan Nabi. Kalau perkataan Nabi disebut hadis. Hadis itu berkata. iya, perkataan Kemudian dengan apa? itu beda bang. Clear. Maksudnya Ketetapannya abang Nabi. Pak Ustadz Karena harus bedakan dalam Al-Quran perkataan dengan disebutkan wahyu. ketika Allah dan Nabinya, Rasulnya telah menetapkan sesuatu, maka tidak ada lagi pilihan bagi yang lain. Bahwasanya ketetapan yang disampaikan Rasulullah itu bagian dari wahyu. Maksudnya Ketika, bang, ya ketika Nabi menyampaikan hal-hal yang Oke, oke. Al-Quran itu kan mujmal, global. Nah, Oke. yang menjelaskan itu adalah Rasulullah. Bagaimana Oke. mungkin Nabi, Al-Quran- seorang Nabi manusia biasa bisa menjelaskan Al-Quran kalau bukan melalui wahyu juga? oke. Berarti hadis itu perkataan Muhammad, kejadian perilaku Muhammad dulu waktu dia masih hidup. Sedangkan Al-Quran itu wahyu. Oke. Wahyu itu kita sepakat dulu bang. Wahyu itu berarti sesuatu pengajaran dari Allah yang disampaikan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril untuk para pengikut-pengikutnya sekarang, yaitu Islam. Mengikuti apa yang disampaikan Nabi Muhammad, pengajaran Nabi Muhammad dari Jibril, Jibril dari Allah. Kan gitu strukturnya. Nah, pertanyaan saya bagi Pak Ustadz, saya membaca di dalam Al-Quran itu ada yang mengatakan begini. Muhammad ditegur oleh Allah. Wahai Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Bagaimana mungkin, coba Pak Ustadz berpikir, bagaimana mungkin Allah mewahyukan sesuatu dan Muhammad melakukan hal lain? Data. Jangan Enggak, data itu enggak jujur dipakai. aja. Kita kan maksudnya Data. begini Pak Ustadz lebih tahu lah. Pak Ustadz itu nggak usah tanya data lagi karena itu kan fakta. Jangan mau congor kau di Muhammad sini. mengharamkan. Kau cari Nggak panggung apa-apa, di sini. Muhammad nggak meng- apa-apa, teman-teman, nggak apa-apa, sabar. Selama Benar, dia tidak sabar. menghujat, selama dia tidak Dia tidak. menghujat, Ini kita data loh, baik-baik. ini data. Ini data. Saya Tapi tanya kalau baik-baik. dia mulai data. menghujat, ya, Oke, saya tanya dulu. Apakah Pak Ustadz, saya mau tanya. Yang lainnya mungkin belum belajar Islam ya. Lebih tahu saya daripada mereka. Tentang mengharamkan yang dihalalkan Allah itu fakta dalam Al-Quran. Muhammad mengharamkan untuk menyenangi istri-istrinya, yaitu apa? Madu. Kami juga belajar bang. Makanya kalau saya menghujat, contoh kalau saya menghujat itu mengatakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan fakta, itu hujatan. Kalau fakta ngapain dibilang hujat? Kan bertanya sesuai fakta. Dalam Al-Quran dengar. tertulis Haram itu apa? Haram itu apa namanya? Hukum kan? haram itu sesuatu Ahkam, ya? Hukum. haram itu hukum yang Amal dilarang. kehalalan itu berbicara tentang hukum. Ya. Iya. Nabi tidak pernah mengatakan madu itu haram dalam hal hukum. Tapi yang dimaksud dia stop dari meminum madu hanya karena gara-gara istrinya. Jadi bukan mengharamkan madu sebagai madu ini, zat madu ini menjadi hukumnya haram. Jadi artinya siapapun tidak boleh minum atau makan. Itu Dia haram. ditegur Allah enggak? Ya, dia ditegur Allah enggak? Nabi gini, Nabi mengkhususkan untuk dirinya. Tahu arti haram, tahrim? Tahu nggak? Maksudnya Ya, dia nggak maksudnya- makan lagi, Iya. itu madu. Bukan berarti zatnya madu itu haram, bukan. Paham Iya, dia nggak sih? ditegur enggak? Dia Umpama ditegur enggak sama Allah? umpama gini. Ya, coba Kau biasa Pak Ustadz, makan, kau biasa makan Ustadz, durian, jawab dulu. contoh.
Kau biasa makan durian, lalu karena ada keluargamu nggak suka kau makan durian karena bau, terus kau bilang, mulai sekarang saya berhenti makan durian. Apakah durian itu jadi haram dalam artian hukum? Tidak. Beda. Hukumnya tetap oke. tetap halal. Yang apa yang dihalalkan oleh Allah tidak bisa diharamkan oleh manusia. Iya, oke. Maksudnya di situ adalah kenapa kau hanya untuk itu kau berhenti minum madu? Padahal madu itu baik, ada fungsinya, manfaatnya banyak. Iya, maksud saya Pak Ustadz. Pak Ustadz coba cerna pertanyaan saya. Muhammad ditegur nggak? Coba jawab itu dulu. Ditegur nggak sama Allah? Ditegur. Oke. Nah, berarti Muhammad ditegur. Coba abang berpikir. Oke, Muhammad ditegur sudah ya? Oke, sudah ya. Sudah ya. Muhammad ditegur. Muhammad ditegur ya. Coba abang pikir. Wahyu itu adalah sesuatu yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad, dan Muhammad mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya. Itu kan strukturnya dari atasnya, dari Allah sampai ke Muhammad wahyu. Mana mungkin? Oke, contoh saya gini bang. Saya Allah. Contoh ya, saya Allah. Saya menyampaikan wahyu saya melalui gelas kepada abang. Terus ketika abang bercerita tentang wahyu dari saya, lalu saya menegur abang, hei abang, kamu kok sampaikan kayak gitu? Saya nggak ada sampaikan kayak gitu wahyu saya. Kamu salah itu. Mana mungkin seperti itu abang? Coba abang berpikir. Kita main logika ya, tapi nanti saya mirroring juga. Oke, kita pakai logika, nanti saya mirroring juga ya. Oke, nggak apa-apa. Coba abang berpikir dulu lah. Jangan dulu jawab bang. Pak Ustadz jangan dulu jawab, berpikir dulu. Iya, saya itu ya sekolah cocokmologi ya. Cocokmologi, saya sekolah juga, saya sekolah menghujat juga. Iya. Saya tidak yang penting menghujat, kalian siap kalau mirroring gitu, pakai logika, oke? Baik. Kau belum paham mengenai wahyu. Karena hanya dari definisi wahyu, tapi Anda tidak bertanya tentang apa isi wahyunya. Dalam wahyu itu ada yang berkaitan dengan kisah-kisah. Ada berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum. Ada yang berkaitan dengan ibrah, ya, pengajaran atau pelajaran. Jadi isi pewahyuan itu komplit, ya. Ada kisah, ada sejarah, ada pengetahuan, ada pembicaraan nubuatan yang akan datang dan lain sebagainya. Nah, kalau cuman dari definisi terus Anda simpulkan bahwa oh kalau wahyu itu hanya seperti yang kau mau kayak tadi, nggak bisa. Karena apa? Di dalam teguran Allah kepada Nabi Muhammad ini sebagai ibrah bagi umat, pelajaran bagi umat, kan gitu? Iya. Karena isi wahyu itu ada pelajaran, pengajaran dan lain sebagainya. Ya, abu-abu. Sekarang, aduh ini Anda ini nggak bisa diskusi. Dari saya paling benci sama orang yang cuma bisa bertanya nggak mau ditanya. Tapi sok-sokan bilang diskusi, nggak gitu diskusi. Oke, sekarang saya main logika, saya tanya balik. Oke, silakan. Di dalam Bible itu Yesus berkata dia itu utusan. Ya. Utusan yang bagaimana? Kalian bilang, oh dia bukan beda dengan utusan-utusan yang lain gitu kan. Nah itu kalian akal-akal kalian. Sementara yang bersangkutan sendiri ya menyampaikan kepada murid-muridnya hampir 320 kali. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 17, 21 dan 23, yang diinginkan oleh Yesus kepada dunia itu supaya dunia tahu dan dunia percaya dia itu utusan. Kita begini aja, kita buka datanya biar nggak asumsi ya. Bentar. Oke, saya udah tahu tuh di Yohanes itu bang. Nah, cek ada suara saya? Cek. Ada. Halo? Ada ya? Ada. Nah, Jelas, coba lihat Yohanes 17. Nah, Yohanes tuh saya udah tahu. Ya, coba baca Yohanes 17 21. Ya, apa itu? Yohanes 17 21 dan 23. Oke. Di situ jelas memang mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Saya mengakui bahwa saya tidak bisa menyangkal isi kitab suci, Bang. Sebentar. Kita baca. Ini 17:21 supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita,
supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ingat, ini perkataan Yesus. Supaya dunia percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Bahwa Bapa itu yang mengutus Yesus sebagai utusan. Di dalam Yohanes 17:23 juga, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Bayangkan. Yesus menekankan kepada dunia supaya dunia tahu dan percaya bahwa dia utusan. Kalian menuhankan dia. Kalian menuhankan Yesus. Yesus sendiri berkata dia utusan. Oke, logika mana, akal mana, ya, akal mana yang bisa menerima bahwa manusia melahirkan Tuhan? Ayo. Akal mana? Oke. Logika Oke. mana yang bisa menerima itu? Ya, silakan. Oke, siap Bang. Udah. Ya, sudah. Oke. Abang tadi membawa Yohanes 17:21 ya? Ya. Yohanes 17:21, Yohanes 17:23. Saya bilang Tuhan di mana? Lukas 2 nomor 11. Kemana lagi? Ke Lukas lagi? Ya, Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir. Oke, nggak apa-apa. Oke. Di sini mengatakan, saya baca dari ayat 20-nya ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21-nya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Coba abang berpikir bagaimana Yesus Terus mengatakan, baca terus, habiskan dulu. Oke. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Apa itu maksudnya? Abang, dari ayat ini Bang, ini adalah penegasan. Yesus sendiri mengatakan, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, dan mereka menjadi bagian dari kita. Kita itu siapa? Yesus dan Bapa. Ini penegasan Menjadi yang bagian atau menjadi satu? iya, menjadi satu bagian. Sama-sama jadi Tuhan. Jangan dipotong-potong. Ustadz nih gimana sih Ustadz Iya. Abu? Itu maksudnya Yesus lagi berdoa supaya muridnya jadi Tuhan juga. Tunggu dulu, Satu-satu. Uni langsung dilimit ini Uni, kita lagi. Aduh, kok satu orang? Uni, Saya biar orang awam bertahan. loh. Pak Ustadz, saya orang awam loh. Belum, saya ini hanya Sabar. orang awam loh. Jangan keroyok. Satu-satu. Halo, bukan satu-satu dulu. Oh, kasihan di dalam Kristen awam. Iya, tidak. Jangan Enggak apa-apa. omongan Saya bukan ada apa-apa. aja. Mana? Gak ada kameramu. Sabar satu-satu. Kau tadi datang ke komal kami lagi belajar ngaji. Kau bilang kau menghujat kami Islam sesat. Nah sekarang kalau mau gantian, saya hostnya loh di sini, ada Uni Rifa, ada Abu Hadid. Kami itu dipantau ya. Bang, Jangan yang kau kira motong, kami nggak dipantau gitu loh. Nah sekarang Satu-satu. Baca Bukan, datanya satu-satu. ya, buka datanya ya. Bang, yang motong pembicaraan saya siapa? Kok coba abang sadar diri lah kalian. Saya ini bantuin kau, Ustadz Adi, Rifa. Ustadz Abu Hadid ini nggak ngerti, dia nggak punya Roh Kudus. Ku bantuin dia. Ustadz, Oke. jangan bikin Kalau ada Rifa, susah. Terus kalau ada Rifa, saya lebih senang. Masalahnya kalau Saya Uni masuk langsung saya lagi bantuin Ustadz Abu Kalau Hadid. ada Ustadz Rifa, Abu Hadid ini dia nggak paham-paham. Karena Dia Rifa- ini karena orang Rifa nggak ini punya Roh Kudus pemujat. nih. Oke, terima kasih ya, Bang. Kau. Bang Abu. Ustadz Habu, Terima kasih ya. maksud Karena Bang Abu, Ruth. Bang Abu bagus. Saya akui Bang Abu ini keren. Iya, memang kami Orangnya akui itu Ustadz Islam itu orangnya keren kalem. semuanya ya, memang iya. Karena ada Rifa, Iya. saya pamit Oh ya. takut, Soalnya nggak kabur nyambung. kau, takut, Enggak, kabur nggak kau. nyambung. Nggak nyambung. Kau Rifa belum tahu ini- kau, si J ini Rifa ini anakku, kau pemujat. gangguin anakku, kulibas kau, ha? Rifa ini- Anakku kau Rifa ganggu ini cenkel pemujat. ginjalmu. Saya lebih Kau senang rusak sama kau Bang malah Abu. anakku lagi belajar ngaji ya. Ustadz Mamaknya Bafi, datang Ustadz kabur Bafi, kau. Bang Abu keren. Nah, Enggak. Datamu mana? kau Lu tadi kan kabur nggak kau bantah malah tuh. anakku ya.
Anakku Abu lagi itu ngaji mau- masuk kau. Bang Abu Giliran itu keren. Ustadz Abu ku bantuin biar Kalau nggak paham Rifa, dia. enggak. Kabur Bantu sama kau. Ustadz. Kok Ustadz dibantu sama Alah, Rifa? Gimana? takut kau. Rifa, kamu baca Iya, enggak? karena dia nggak punya Perempuan itu- karena ustadku nggak botol, nggak perempuan bisa otak memahami setengah. kebotolanmu. Masa aku dan Perempuan bapak itu satu otak artinya setengah. satu Masa dalam kamu mau- daging satu dalam makna arpiah. Giliran dia berdoa, jadikanlah perempuan- juga muridku satu Rifa, seperti engkau dan aku. Rifa, Kau bilang kepada Ustadz Rifa, Abu maksudnya Tuhan kau satu dengan roh. Inilah Rifa, kalian nih. perempuan itu Ku otak bantuin setengah. Ustadz Abu Adit supaya jadi botol barusan kayak kau. Perempuan itu otak setengah Kau Rifa, tahu? nggak bisa banding sama Pak Abu. Iya, dari Ustadz aku Abu lebih sama baik kau Rifa bilang nggak nggak punya bisa banding. otak dari Dua Rifa, pada punya dua Rifa, otak satu tapi Pak kayak Abu. kau. Dengar. Ketika ada Jelas dalam Tuhan yang Al-Quran. berdoa, jadikanlah Jelas Bapa dalam dia Al-Quran. sama seperti kita satu. Kesaksian, Maksudnya Tuhan kami berdoa kesaksian supaya muridnya seorang jadi wanita bagian Tuhan, yaitu sebanding- Tuhan juga. Kesaksian dua tuh. orang wanita sebanding satu laki-laki. Ingat Rifa, kesaksian dua Iya perempuan nggak sebanding apa-apa satu lah. laki-laki. Terus Ingat. sama lah Jadi kesaksian kamu mamamu nggak itu berlaku. nggak bisa so-soan mau bantu Iya. Pak Abu, nggak bisa. Tapi kau tengok tuh, Kesaksian dua orang ketika perempuan itu Tuhanmu sebanding itu satu yang memberi laki-laki. persaksiannya pesundal. Kau tengok Rifa, berlaku kalau bagi Tuhanmu. Rifa, Tengok perempuan itu perempuan kamu nggak sundal bisa, Rifa. mencium kaki Tuhanmu berlaku Saya kalau lihat kesaksiannya Rifa, itu. Kau Tuhan perempuan kan itu, Rifa, anak orang gara-gara dua perempuan perempuan, sundal mencium kakinya. dua Ustaz Abu, perempuan, Rifa, jadi gini Ustaz Abu. satu laki-laki. Jadi maksudnya Kalau Pak Ustadz Abu, kalau Pak Lanjut, Ustadz Ustadz Abu Abu. itu pintar. Kalau Rifa nggak bisa. Dua Oh iya perempuan pintar, Rifa, makanya satu dia tadi laki-laki. nggak mau botol. Masa tadi ada Tuhan yang berdoa supaya menjadikan murid-muridnya juga kayak Tuhan? Ada aja. Rifa, Paham nggak Ustaz Abu? Rifa, kamu nggak bisa, Gitu Rifa. cara berpikir mereka tuh Ustadz Ustaz Abu. Ustadz Abu, masa kamu Ya udah ngomong masa kamu udah ngatur- udah. Wih, Udah ngomong ke sama Ustaz Abu masa kamu dulu. ngatur- Lanjut Ustaz Abu. Masa kamu ngatur Ustadz Abu? Jangan kamu ngatur Ustadz Abu. Itu Dua bukan orang ngatur. perempuan itu. Kami umat Kamu Islam ngatur. kalau lagi nyuruh minta tolong itu Jangan bukan ngatur. Ustaz Abu tolong Ustaz Bukan. Abu kendalikan ada ini yang Oh, lagi minta tolong. ini lagi tantrum Ustaz. Oh, minta Ustaz, kamu minta tolong tolong. bantuin lagi tantrum nih Ustaz. Ya, ya. Kamu dengar. Saya mau Pusing ya. kamu kok kayak nggak mengerti kamu belajar Islam nggak? Dua perempuan itu setara satu laki-laki dalam kesaksian. Jadi Tujuanmu perempuan tadi itu harus kan didengar. supaya murid-muridnya Yesus itu menjadi Masa kamu satu mau kayak ngatur lagi? Mau ngatur Kalau Pak mau Abu belajar ini? ngaji, Betul. lu sunat Kita- dulu kita sana. Terus, kalau lu mau belajar ngaji, lu sunat dulu. Ah, Jangan cocor di sini kamu. kamu dengar? Ya, Enggak, udah. apalagi kamu aduh Bang Ide. Saya Datrut. Ya, jangan Mampus kau. diturunkan. Mampus kau. Nyah kau daripada aku. Mampus kau. Jadi gitu Ustaz Abu, biar ku ajarin Ustaz Abu botol dulu. Jadi gini Ustaz Abu, ada mulanya firman. Biar ku ajarin Ustaz Abu jadi botol dulu, karena orang Islam ini susah jadi botol. Diajarin sama orang hoten berkali-kali nggak ngerti-ngerti Ustaz Abu. Jadi gini Ustaz Abu, pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Engkau dan aku satu. Nah, maksudnya satu Ustaz. Jadi 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, jadi ketika Yesus berdoa, ya Bapa, jadikanlah mereka. Maksudnya Tuhan 100% minta tolong sama Bapaknya supaya jadikan muridnya Tuhan juga Ustaz. Gitu. Tapi kemarin gini Uni, saya udah bilang kita ini Muslim ini nggak ada papanya ya mengenal Tuhan. Kita kalah jauh dari oten Kristen karena kita tahu Tuhan sebatas yang Tuhan informasikan aja tentang dirinya. Selebihnya kita nggak tahu. Tapi kalau Kristen tahu Tuhan lebih dari Tuhan itu sendiri. Bahkan mereka yang tahu kemauan Tuhan. Tuhan Iya. harus mati jadi manusia. Loh, Betul, siapa yang mengharuskan? betul. Jadi begini. Loh, ini kok Tuhan diatur-atur sama manusia Iya. ini. Mereka mengenal Tuhannya, mengetahui Tuhannya lebih daripada Tuhan itu sendiri. Bahkan dia nggak tahu kalau dia Tuhan itu Yesus itu. Tapi mereka tahu, ibunya nggak tahu, tapi mereka tahu. Artinya apa? Kita ini kalah ya. Kalah dalam mengenal Tuhan. Karena kita cuma sebatas karena manusia tidak ada yang pernah bisa melihat Tuhan. Maka mengenalnya dari apa yang Tuhan itu Allah sendiri informasikan kan. Selebihnya kita nggak tahu. Tapi kalau oten dari dalam kandungan mereka sudah tahu. Dari dalam kandungan ya. Bahkan di dalam dirinya Tuhan itu sendiri mereka tahu. Tuhannya nggak tahu. Pak Ustadz, yang jelas kalau oten, kalau dia ngatur Tuhan bisa, tapi kalau dengan istri paling takut dia itu. Si Saya oten-oten paling itu. anti dengan bahasa gini. Kalian ini membatasi kekuasaan Tuhan ya. Padahal mereka yang batasi. Astaga. Mereka yang membatasi Tuhan mereka. Mereka yang mengatur Tuhan mereka. Kita nggak berani. Karena dalam Al-Quran dikatakan la takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan berbicara sesuatu yang kalian tidak tahu tentangnya. Apalagi
di dalam surah Al-A'raf ayat 31, berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar kan kita tahu kesyirikan ya. Ternyata Allah kabarkan di dalam Al-Quran dosa yang paling besar adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kenapa? Dari situ bisa jadi kesesatan. Dari situ bisa jadi kemusyrikan. Nah, maka dia di posisi paling atas. Paling besar. Nah, tapi kalau Oten tidak. Jadi begini Ustadz. Ya, Ada begitu gimana? Tuhan adalah Allah. Nah, aku nih harus ngajarin. Ustadz Abu Hadi ini susah jadi botolnya nih. Harus diajarin supaya botol ini. Harus diajarin supaya botol. Gimana caranya supaya botol? Ini nggak tahu. Saya catat kata jadi begini. Jadi begini ya. Jadi begini Ustadz, ya. Kan gini Ustadz. Awal mulanya itu, pada mulanya, enggak ini serius nih Ustadz, gini. Pada mulanya Tuhan telah menciptakan Adam. Adam diciptakan baik. Lalu Tuhan melihat Adam, berkatalah Tuhan. Nah, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik ya. Nah kemudian setelah itu Adam telah melanggar kekudusan Tuhan. Maka hubungan Tuhan dengan Adam bermasalah. Tadinya tinggal di Eden, Adam diusir, Tuhan pindah ke surga Ustadz. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ribuan tahun lamanya manusia masih berbuat kejahatan, mereka meninggal dalam kematian yang kekal. Akhirnya Tuhan berpikir, menyesallah Tuhan. Menyesallah Tuhan telah menciptakan manusia. Oleh karena itu, maka dia telah mengatakan, keturunanmu akan bermusuhan dengan keturunannya. Tumit kepalamu akan diremukkan oleh keturunan perempuan ini. Jadi begini Ustadz. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akhirnya dia mengutus anaknya yang tunggal. Nah, katanya sih untuk jadi karunia, sebenarnya untuk tumbal, gitu. Oleh karena itu, marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak ada di rumah. Waduh, ganteng kali itu foto. Ya, gitu Ustaz. Jadi Tuhan itu harus jadi manusia karena menyelamatkan manusia. Karena Tuhan tidak bisa menyelamatkan manusia kalau dia tidak jadi manusia. Karena yang diselamatkan adalah manusia Ustadz. Ustadz tuh nggak ngerti karena Ustadz tidak punya Roh Kudus. Harus merendahkan diri untuk memahami ini dan meninggalkan akal. Kalau berakal nggak bisa. Itu untuk orang Islam. Gitu. Silakan Ustadz Abu. Aduh. Jadi begini. Ya, Tadi aku sama April itu mungkin Ustadz Abu tadi kan aku lihat tadi menyimak kami lagi belajar Iqra di bawah Uni. April kan baru Iqra 1 Uni kan ya. Nah, tiba-tiba kami itu dihujat. Kemarin ada Edis TV ini Uni datang ke roomku. Jadi begini. Gimana? Yang namanya kawan-kawan Kristen itu mereka butuh untuk menghibur diri mereka. Kenapa? Karena mereka adalah umat yang merasa sudah pasti masuk surga. Ingat ya, merasa itu belum tentu. Itu perasaanmu. Kalau kita nggak pernah merasa-merasa. Kalau kita tuh jelas, kau masuk surga kalau kau penuhi standar Allah. Apa standar Allah? Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannah. Clear. Nggak mampu kau lakukan itu, ingat. Kata Allah, rahmatku mendahului murkaku. Bahkan kata Allah, walaupun anak Adam, dosamu setinggi gunung, minta ampun kau padaku, aku ampuni. Jadi begitu. Ya, begitu. Betul Uni. Karena saya tanya di Google juga Uni. Ya, coba saya tanya. Halo Google, coba baca Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menumbalkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul kan Uni? Pagi Kak Alex, pagi Kak Situpa, Udon. Assalamualaikum kalau Muslim. Pagi-pagi semuanya. Ya, Kristen Kak. Iya. Silakan Kak, di atas udah ada bapakku sama mamaku ini mungkin mau diskusi. Kami tadi diganggu mama sama bapak datang ini. Silakan. Assalamualaikum, aku Islam Bang. Turunkan aja. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini ya Bang ya. Turunkan. Ini Uni Rifa mau diskusi kayaknya ini. Enggak sebelumnya Alex boleh nggak saya mau tanya gini, Tuhan itu kan pasti janjinya itu ditepati ya, janji Tuhan itu bukan janji manusia yang suka ingkar, betul nggak?
Iya, harusnya karena dia sempurna. Betul. Janji Tuhan nggak boleh ingkar, ya. Sekarang saya mau tanya ini, Bang. Di dalam Bible itu ada nggak Tuhan itu berjanji? Banyak ya? Maaf, Banyak saya nggak? kurang baca. Saya ini bukan orang religius. Saya bukan orang yang religius. Silakan mungkin saudara menjelaskan. Enggak. Bukan berisik bukan kali ini, orang Lexi. religius. Maksudnya bukan orang religius gimana? Oh, nggak terlalu paham tentang Bible, keimanan begitu? Bukan Ustaz. Saya malas Nggak suka baca. banget nggak Malas suka baca baca. Bible. Oh, dia nggak gitu. suka. Oke. Saya tidak suka karena bagaimana ya? Kayak banyak yang tidak masuk akal begitu. Oh. Dan Ini agamanya persimpangan Kristen. ini Uni ini persimpangan ini Uni. Nah, di persimpangan ini. Iya. Bang, jangan Bang jadi Kristen aja Bang. Di Kristen itu enak Bang. Yang penting percaya Yesus menebus dosa, selamat Bang masuk surga. Jangan, pindah. nanti Bisa sesat. aja kalau gitu Uni. Jangan ikut Uni sesat. Uni ini menyesatkan. Ya, jangan. Dengar ya Bang ya, bayangkan ya, apa kurang enaknya jadi Kristen? Makan apa aja boleh. Hari ini berzina, tinggal Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Dan ditebus Bang. Ditebus, enak. Udah Bagi itu Kak aja Bang. Mathawi. Tuhannya bisa dibayangin Bang. Nah, kalau perempuannya berdoa Bang, bayangkan itu laki-laki ganteng dengan badan yang kekar, tubuh yang atletis, rambut panjang, lagi meluk, dipeluk, dicium kening, ya kan? Pertama dicium kening dulu, habis itu agak lain nih. Anak kita berdoa nih Bang. Kan kita lagi berdoa nih Bang. Bayangkan. Agak lain ini Rifa. Ya Tuhan, minta jodoh. Tuhannya langsung ngomong, aku aja nggak nikah, kau pula minta jodoh. Udah ganti Tuhan. Ya Tuhan minta duit, aku aja ngambil keledai orang. Kau pula minta duit. Ya Tuhan, minta keselamatan. Kau minta keselamatan. Aku aja nggak selamat di tangan umatku. Ya Tuhan, ganti Tuhan. Kalau gitu aku minta apa Tuhan? Ya udah Tuhan, aku minta dinikahin aja sama Muam. Itu mungkin. Bumi Rifa, Ya. bisa tidak jelaskan bagaimana Yesus? Saya ini kan Bagi Kak Mathawi. Yesus Saya sapa berdoa. Iya, dia bingung gitu kasihan. Dia bingung. Katakan Tuhan, saya bingung meskipun Iya. Sama Ustadz Adit ya. Kalau mau jalan lang lurus sama Ustadz Abu ya. Kalau mau jalan sama aku kan. saya Serahkan ayo lah. saya pusing. Ya saya pusing, saya puyeng, makanya saya malas baca. Oke. Kita bantu. Kita bantu Ya, insya Allah, bantu, insya Allah. kita Masya Allah. Yang bantu. penting Kita Anda bantu. punya keinginan Insya Allah kita untuk bantu. mencari kebenaran dan Anda menggunakan akal sehat gitu. Ini cuma jadi kan dua. enak. Ya, jujur, Iya. gunakan akal sehat. Itu aja. Pasti kebenaran itu datang. Ya, karena hidayah itu kan bukan dari kita. Kita ini hanya Penting jujur ya, penyebab. Ustaz. Jujur, kemudian berpikir. Itu aja. Kalau Berakal, menunggu itu jujur, hadiah. selesai tuh. Iya. Oke, gini Lex. Ada- Ya, Lex, Anda sudah berapa lama jadi Kristen, Lex? Iya, ini kan sebenarnya usia saya 16 tahun, tapi saya pakai akun kakak saya. Karena Google 16 tahun kayak 35 ya suaramu. Tahun surah kau Iya, udah ke 61 tahun. Iya. 16, iya serius. Masih sekolah? 16. Iya. Masih sekolah? Iya, meskipun Nggak masih percaya lah aku 16 tahun Suara Aduh, aja udah kayak enggak. bapak-bapak. Yang bohong-bohong lah. Yang kan dibilang kalau mau kebenaran itu jujur. Kalau bohong itu awal dari kalau sudah diawali dengan kebohongan, kedustaan. Iya, Ya kan terserah dalam Islam 21. itu. Nah, 21. nah kan gini Alex. Berbohong itu pilihan. Ya. Memahami dan tidak memahami itu hidayah dari Allah, ya. Surga neraka itu pilihan. Berbohong juga pilihan, ya. Bukan karena mampu tidak mampu. Setiap manusia mampu berbohong. Maka itu menjadi pilihan. Itu kenapa setiap yang berbohong itu konsekuensinya surga atau neraka, neraka jahanam. Jadi awalilah segala sesuatu Uni HP-nya kurang Roh Kudus Uni. itu dengan kejujuran. Uni, nggak ada Roh Kudus dalam dirimu. Nggak ada HP-nya itu dipenuhi Roh Kudus, nggak ada. Uni, oh Uni, HP-mu perlu Itu dibaptis juga Bang, itu. Bang Abu Hadi. Saya bingungkan juga, Roh Kudus kan Tuhan. Setiap orang dibimbing oleh Roh Kudus katanya.
Manusia ini jumlahnya miliaran orang. Berarti Roh Kudus Sebentar, miliaran. sebentar. Sebelum ke sana, saya ingin tahu sekilas dulu nih kekristenan Anda itu. Karena saya tidak mau nanti teman-teman di bawah bilang, ini Kristen nyamar ini, atau Muslim nyamar nih, kan gitu. Kami di sini tidak suka ada orang-orang Islam nyamar-nyamar jadi Kristen, itu nggak suka. Justru, wah, kenapa turun? Hilang pula dia. Mau ngambil Roh Kudus dia, Ustadz. Oh, coba naik lagi. Kalau betul Kristen, ayo kita buktikan bahwa Anda memang Kristen, bukan Muslim. Naik, Bang. Jujur aja. Ayo naik lagi, naik. Uni ini harus minta Roh Kudus dulu. Coba saya mau minta yang kepenuhan Roh Kudus bagi-bagi dong ke Uni. Yang kepenuhan aja, yang kepenuhan aja bagi-bagi Roh Kudusnya. Tidak masalah. Nah, Uni ini kekurangan Roh Kudus, yang kepenuhan bagi. Yuk. Tuh kan, kekurangan Uni kekurangan Roh Kudus. Coba teman-teman Kristen di bawah naik yang kepenuhan roh itu, biar nggak tumpah-tumpah rohnya, dibagilah. Tuh. Hilang uniknya. Tuh. Ini ada balian. On cam balian. On cam lah. Buka mute-nya. Mungkin balian kepenuhan Roh Kudus nih. Bagi-bagilah. Kalian? Iya. Nah. Kristen, tadi ya Kristen beliau. Tadi dengar itu ada yang ngaku Kristen kan? Saya nggak percaya itu kan. Kalau lu percaya nggak? Percaya apa? Tadi dia ngomong bahwa saya juga bingung kok Roh Kudus ini kan begini begitu. Saya kayak agak ganjil gitu saya dengarnya itu. Ya namanya juga pengetahuan minim, jadi ya begitu. Enggak, kalau saya pastikan dulu tuh dia betul-betul Kristen. Saya nggak mau nanti ada Muslim nyamar-nyamar jadi Kristen. Terus naik pertanyaan. Gitu. Karena dalam keyakinan Kristen itu ya Roh Kudus ketika dihujat itu nggak ada ampunan itu, kan gitu. Kalau sampai dia udah mempertanyakan kok Roh Kudus itu begini, ini sudah bahaya ini. Saya sapa dulu. Pagi Kak Erna. Assalamualaikum kalau Muslim. Nggak ada ini. Ini nih balian aja. Saya mau kembali ke pertanyaan saya awal tadi. Iya. Di dalam Bible itu kan banyak Tuhan berjanji kan. Sementara kita semua tahu bahwa janji Tuhan itu tidak mungkin dia ingkari, kan betul ya? Iya. Sepakat saya, kalau manusia ingkar janji, kalau Tuhan nggak mungkin ingkar. Bahkan kalau kita baca di Perjanjian Lama juga, ketika dikatakan dia bukan manusia, bukan anak manusia, dan masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, kan gitu. Artinya dia berjanji dan tidak menepati. Nah di sini kalau saya ambil dari Matius ya, Markus ya, Markus lagi. Matius 21 nomor 2 sampai nomor 3. Nah ini masalah pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Nah, pertanyaan saya udah dibalikin belum? Itu pertanyaan basi ya, udah lama banget. Iya, makanya kita tuh berangkat dari tadi, Tuhan nggak mungkin ingkari janji, kan gitu. Nah, berarti di sini dia berjanji akan mengembalikan, kan gitu. Nah, pertanyaannya sudah dibalikin belum? Ya sudah. Nah, di mana dalilnya, datanya? Ya jadi Tuhan itu nggak meski dia harus mengembalikan secara terang-terangan. Jadi dipinjam 1, dikembalikannya 10 berlipat-lipat gitu. Nah, bagaimana cemana mengembalikannya itu rahasia Tuhan. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh.